Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan agama yang penuh kasih sayang. Allah SWT memerintahkan kepada para hambanya untuk memperhatikan hewan dan melarang mereka untuk menyiksa serta menyakitinya. Akan tetapi ada 5 hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya dimanapun kita temukan, meskipun kita berada di Ka'bah atau sedang dalam sholat. Hal itu disebabkan gangguan dan bahayanya yang besar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang hewan-hewan tersebut, disertai dengan alasan pada masing-masing hewan itu mengapa diperbolehkan untuk membunuhnya. Silakan simak video ini sampai selesai. Rasulullah SAW dan para sahabatnya telah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada hewan-hewan ternak kita. Maka kita tidak boleh untuk membebaninya di luar kemampuannya, serta tidak boleh untuk membuatnya haus dan kelaparan. Ketika ingin menyembelihnya, kita diharuskan untuk melakukannya dengan satu kali gerakan dengan segera, agar mengurangi rasa sakit pada hewan tersebut dan agar hewan tersebut tidak tersiksa. Akan tetapi, ada beberapa hewan yang bertolak belakang dengan hal tersebut, yaitu kita diperintahkan untuk membunuhnya dimanapun kita menemukannya, walaupun kita sedang berada di Makkah Al-Musyarrafah atau sedang melaksanakan sholat. Hal itu dikarenakan gangguan dan bahayanya bagi manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun fawasiq yuqtalna fil hilli wal haram, al-hayyah wal ghurabul abqa' wal fa'rah wal kalbul aqur wal hada'ah." 5 binatang jahat yang boleh dibunuh baik saat halal maupun ketika berihram, yaitu ular, gagak, tikus, anjing gila, dan burung elang. Rasulullah SAW menyebut hewan-hewan tersebut dengan sebutan fawasik atau binatang jahat, dikarenakan mereka memiliki sifat yang jahat dan karena gangguan dan bahayanya bagi manusia. Ular adalah salah satu hewan yang paling berbahaya bagi manusia, terkhusus bagi anak-anak. Jika kita menemukannya, maka kita diwajibkan untuk membunuhnya agar menyelamatkan orang lain dari bahayanya. Gagak tutul adalah gagak yang perutnya putih dan punggungnya putih dan dikenal suka merusak tanaman dan buah-buahan. Adapun tikus, ia melubangi dinding dan memasuki tempat makanan, menghancurkannya serta menyebarkan kotoran dan penyakit di dalamnya. Oleh karena itu, tikus adalah salah satu hewan yang harus dibunuh dan tidak ditolerir. Anjing gila adalah anjing yang terkena penyakit rabies yang dapat menular kepada manusia, yang mana penyakit seperti itu pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Maka rabies adalah salah satu penyakit yang berbahaya dan menjadikan manusia berperilaku seperti anjing sampai dia mati. Burung elang adalah salah satu burung yang tertarik pada perhiasan dan permata, sehingga burung tersebut mencurinya dari orang-orang di jalanan dan memicu kebakaran serta menyebarkannya. Hal itu merupakan fenomena besar yang berlaku ketika terjadinya kebakaran di Australia. Tetapi yang paling berbahaya dari hewan-hewan ini dan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh adalah ular. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang lain, "Uqtulul hayyati wa dhatifyatain wal abtar fa innahuma yaltamisanil basar wa yusqitanil hubla." Bunuhlah ular, bunuhlah zutifyatain dan al-abtar, karena kedua binatang itu membutakan mata dan menggugurkan kandungan. Maksud dari ular zutifyatain adalah ular yang di punggungnya terdapat 2 garis putih. Adapun al-abtar adalah jenis ular yang terlihat ekornya pendek seperti terpotong. Sengatan keduanya menyebabkan kerusakan besar, sehingga dikatakan bahwa racun yang mereka hirup dapat menyebabkan kebutaan dan menyebabkan wanita hamil keguguran anaknya. Sehingga walaupun seorang muslim sedang melaksanakan sholat dan melihat hewan tersebut, maka tidak mengapa dia membatalkan salatnya untuk membunuhnya, bahkan walaupun ketika dia di tanah suci haram, kemudian kembali menunaikan sholat dari awal. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Uqtulul aswadain fis shalah, al-hayyah wal aqrab." Bunuhlah kedua binatang yang hitam itu sekalipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking. Ada hewan lainnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk dibunuh ketika melihatnya, yaitu cicak atau lebih tepatnya tokek. Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala wazaghan fi awali darbah kutiba lahu mi'atu hasanah, wa fi tsaniyah duna dhalik, wa fi tsalitsah duna dhalik." Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul, maka dituliskan 100 kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya pada pukulan kedua, maka baginya pahala yang kurang dari pahala pertama. Dan barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan ketiga, maka baginya pahala yang kurang dari yang kedua. Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk membunuhnya. Hal itu dikarenakan hewan tersebut termasuk hewan yang mengganggu.
Adapun alasan banyaknya pahala ketika membunuhnya dengan pukulan pertama dan kemudian yang berikutnya, yang dimaksud adalah anjuran untuk bersegera dan mempercepat membunuhnya karena takut melarikan diri. Para ulama berpendapat bahwa dianjurkan untuk membunuh semua serangga yang sifatnya berbahaya, meskipun ia tidak melakukan gangguan, dengan analogi atau kias terhadap 5 hewan yang jahat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu. Dianjurkan bagi mereka untuk membunuh serangga berbahaya seperti tawon, nyamuk, dan kutu, karena Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang serangga berbahaya di bumi, beliau menjawab, "Ma yu'dhika falaka adhiyatuh qabla an yu'dhiyak." Apa yang membahayakanmu, maka kamu boleh melakukannya sebelum ia membahayakanmu. Pada sisi yang lain, Rasulullah SAW adalah orang yang paling lembut terhadap hewan dan sayang terhadap mereka. Beliau selalu memerintahkan orang-orang untuk bersikap baik kepada hewan ternak mereka. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bahwasanya ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW memboncengkanku di belakang beliau. Lalu beliau merahasiakan sebuah hadis untukku yang tidak akan aku ceritakan kepada seorang pun. Dan tempat tertutup yang paling disukai oleh Rasulullah SAW untuk membuang hajat adalah tempat yang tinggi atau pohon kurma yang rimbun. Abdullah bin Ja'far berkata, kemudian Rasulullah SAW masuk ke sebuah kebun milik orang Ansor. Ternyata di situ terdapat seekor unta jantan. Dan ketika unta tersebut melihat Rasulullah SAW, ia pun merintih dan kedua matanya berlinang air mata. Rasulullah SAW kemudian mendekatinya dan mengusap tengkuknya, sehingga unta tersebut pun diam. Rasulullah SAW bersabda, siapa pemilik unta ini? Milik siapakah unta ini? Akhirnya ada seorang pemuda dari kalangan Ansar berkata, milikku wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah dalam memperlakukan binatang ini yang telah Allah kuasakan kepadamu? Sesungguhnya unta ini mengeluh kepadaku bahwasanya engkau telah membuatnya lapar dan capek. Ada 4 hewan yang dilarang untuk dibunuh. Hal itu dikarenakan hewan tersebut memiliki manfaat dan kedudukan, dan yang paling banyak telah disebutkan dalam Al-Quran dan dikumpulkan dalam sebuah hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, naha an qatli arba'in minad dawab, an-namlah wan nahlah wal hudud was surat. Rasulullah SAW melarang untuk membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surat. Dilarang membunuh semut apabila tidak membahayakan. Apabila membahayakan, maka membunuhnya tidak mengapa, dan hanya semut yang membahayakan saja. Lebah dilarang untuk dibunuh, karena lebah membawa manfaat yaitu madu, serbuk sari bunga, dan lain sebagainya. Maka tidak ada manfaat untuk membunuhnya. Hudhud yang merupakan salah satu saksi dari Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengganggu atau membahayakan, dan dalam membunuh atau memburunya tidak akan mendapatkan manfaat dari memakan dagingnya karena hukumnya haram. Burung surat adalah burung dengan kepala yang besar dan memiliki bulu setengah putih dan setengah hitam. Hukum membunuhnya adalah haram, karena tidak ada manfaat dalam membunuhnya. Sebagaimana burung ini juga tidak membahayakan. Oleh karena itu termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.